hanya 200 tempat duduk dari stadion yang berkapasitas 20.000 penonton yang tidak terjual. Dari tiket-tiket yang terjual, separuhnya dijual dengan separuh harga dan sisanya dijual sebesar harganya, yaitu 20.000. Total pendapatan dari penjualan tiket tersebut sebesar titik. Oke, yang tidak terjual adalah 200 saja. Dari kapasitasnya adalah 20.000. Berarti yang terjual berapa? Ya tinggal dikurangi saja. 20.000 di sini dikurangi yang tidak terjual, yaitu 200. Sehingga yang terjual di sini adalah 19.800 tiket yang terjual. Dari 19.800, setengah dari jumlah ini dijual dengan separuh harga, setengah lagi dijual dengan harga sesuai, yaitu 20.000. Separuh dari 19.800 di sini adalah 9.900. Yang kedua, kita bagi menjadi dua kan? Yang awal ini dikali dengan separuh harga. Harga tiketnya kan 20.000. Separuh harganya berapa ya? 10.000. Oke. Sementara penjualan yang kedua di sini 9.900 yang kedua dijual dengan harga sesuainya, yang total sama di harga awal, yaitu 20.000. Ini berarti kita bisa menghitung jumlah pendapatannya, tinggal kita jumlah ya. 9.900 dikali dengan 10.000 berarti di sini adalah 99 juta. Sementara 99 dikali 2 adalah 198. Nolnya kan 4. Berarti 198 juta. Sehingga total pendapatan dari penjualan tiket tersebut, ya tinggal kita jumlahkan di sini, 99.000 ditambah 99 juta ditambah 198 juta. 7, kemudian di sini simpan 297 juta. 290 juta di sini adalah pilihan jawaban yang seperti itu ya. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya di soal nomor 12. Dalam suatu pengiriman sebanyak 24.000 komponen, sebanyak 5% komponen ditemukan rusak. Dalam suatu pengiriman yang lain sebanyak 16.000 komponen, sebanyak 10% komponen ditemukan rusak juga. Bila kedua pengiriman tersebut digabungkan, persentase jumlah komponen yang rusak terhadap jumlah pengiriman yang dikirimkan adalah, oke, kita cari dulu jumlah yang rusak dulu. Di sini yang rusak adalah dari yang pertama itu 5%. Ya, berarti saya tulis 5/100 dikali jumlahnya di sini adalah 24.000 agar kita tahu berapa jumlah yang rusak kan. Ditambah pengiriman yang kedua rusak 10%, berarti 10/100 dikali jumlah pengirimannya adalah 16.000 di pengiriman yang kedua. Oke, di sini dibagi 100 berarti nolnya gini coret. Berarti tinggal tersisa 5 dikali 240 gitu ya. 120 tambah 01 1200. Ditambah ini coret 1 gini ya. Berarti tinggal 10 dikali 160 berarti 1600. Berarti yang rusak di sini adalah 2.800 yang rusak. Kita bisa menghitung persentase dengan cara jumlah rusak keduanya di sini kita bagi dengan jumlah pengiriman keduanya. Oke? Jumlah pengiriman keduanya berapa? Ya 24.000 ditambah dengan 16.000. Jumlah pengiriman keduanya adalah 40.000. Sehingga persentase kerusakan di sini kalau saya hitung berarti menjadi yang rusak adalah 2.800 dibagi jumlah pengiriman totalnya adalah 40.000 dikali 100%. Kita sudah bisa menghitung kalau sudah seperti ini berapa persentase kerusakannya. Lihat 01 coret 01 coret 0 lagi 0 lagi
Atas ada 1, coret 1 lagi, ada 1, ada 1 lagi. Berarti tinggal tersisa 28 kali 1, ya 28. 28 bagi 4, 7. Berarti persentase jumlah komponen yang rusak terhadap jumlah komponen yang dikirimkan adalah 7%. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Seperti itu, cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Dari data hasil survei mengenai bagaimana warga memperoleh berita adalah sebagai berikut. 65% warga menonton TV, 40% membaca koran, dan 25% membaca koran dan menonton TV. Persentase warga yang tidak membaca koran dan tidak menonton TV adalah A5%, B10%, C15%, D20% atau E25%. Kita akan bahas di sini. Karena di sini persentase, maka jumlah totalnya di sini pasti 100. Saya umpamakan di sini yang tidak membaca koran dan tidak menonton TV itu sebagai X. Maka nilai X di sini adalah 100%. 100% ya, ini 100. Mengapa? Karena dari jumlah maksimalnya kan 100 responden, 100% responden, 100%-nya. Yang suka TV-nya 65. Kemudian yang suka membaca koran di sini adalah 40. Sementara yang suka keduanya adalah 25%, berarti dikurangi dengan 25%. Ini cara pertama ya. 100 dikurangi 65 ditambah dengan 40, 105. 105 dikurangi dengan 25, hasilnya adalah 80. Berarti 100 dikurangi dengan 80, berarti di sini 20%. Jadi yang tidak membaca koran dan tidak menonton televisi adalah 20%. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Atau kita bisa menggunakan diagram Venn untuk menyelesaikan ini. Caranya seperti ini. Kita buat lingkaran. Oke. Yang ini adalah yang modelnya menggunakan beritanya dengan menonton TV, ya. Kemudian di sini dari koran. Perhatikan, yang suka keduanya adalah di sini. Yang menonton TV dan koran itu sebanyak 25. Saya tulis di sini 25. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kan diketahui TV-nya adalah 65% warganya nonton TV. Di sini sudah ada 25%, sedangkan 65 berarti di TV-nya di sini sebelah sini adalah 40. Karena 40 tambah 25 adalah 65%. Sementara yang suka membaca koran lewat koran adalah 40%. Di koran kan lingkarannya ini. Di sini sudah ada 25%, menjadi 40 berarti di sini adalah 15. Sehingga tinggal dihitung saja, 40 tambah 25, 65. 65 ditambah 15 adalah 80% dari jumlah ini. Sehingga kita bisa menentukan persentase warga yang tidak membaca koran dan tidak menonton TV. Dari jumlah totalnya adalah 100%. Ini dikurangi dengan 80%, berarti sama dengan 20%. Sama hasilnya ya. Bisa pakai cara yang pertama, bisa pakai cara yang kedua. Yang penting teman-teman paham untuk menyelesaikan cara seperti ini. Berikutnya di soal nomor 14 ya. Di soal nomor 14, Siregar meninggalkan kota A pukul 06.30 dan tiba di kota B pukul 12.00. Jika Siregar mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dan berhenti, perhatikan di sini, dan berhenti 1 jam untuk makan. Jarak antara kota A dan kota B adalah, oke, kita hitung dulu waktunya. Berangkatnya pukul 6.30, kemudian sampainya adalah pukul 12. Berarti kalau kita menghitung waktu, berarti di sini sama dengan 12.00 dikurangi dengan waktu berangkatnya adalah 06.30. Jadi lama perjalanannya dari berangkat sampai tiba di lokasi adalah 5,5 jam, 5,5 jam ya. 5,5 jam. Tapi ingat di sini ada waktu 1 jam untuk istirahat. Jadi 5,5 di sini saya kurangi dengan 1 jam untuk istirahat. Biar kita tahu saat di mobilnya itu berapa. Nah, mengendarainya adalah 4,5 jam. Jadi yang istirahat tidak usah dihitung. Sementara kecepatan rata-ratanya sudah diketahui adalah 40 km per jam. Oke. Berarti di sini yang ditanyakan adalah jaraknya, jarak kota A dan kota B. Seperti biasa, untuk rumusnya masih ingat seperti ini ya. Oke. Ini di sini adalah J, kemudian K dikali dengan W.
Karena yang ditanyakan jaraknya, berarti tinggal tutup saja J-nya. K dikali W. Berarti jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Nah, kecepatannya adalah 40, ya saya tulis 40. Dikali waktunya adalah 4,5 jam. Nah, sudah seperti ini. Tinggal dihitung cara biasa saja. 40 kali 40 itu 180 kan? 40 kali 4 ya. 40 kali 4 itu 160. Kemudian 40 kali setengah itu 20. Berarti 160 tambah 20. 180 kilometer. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya di soal nomor 15, misalkan seekor ayam rata-rata bertelur sebanyak 20 butir per bulan. Jumlah minimal ayam yang harus dipelihara untuk mendapatkan 110 butir telur setiap bulannya adalah titik-titik. Oke, mudah saja di sini, ya tinggal kita bagi saja. Karena satu ekor ayam itu bisa bertelur rata-rata 20 butir per bulan. Kita menghendaki 110 ya, 110 butir. Berarti di sini 110 di sini saya bagi dengan rata-rata ayam bertelurnya adalah 20 butir. Satu ekor ayam adalah 20 butir. Berarti 110 saya bagi 20. Hasilnya adalah 5,5. Ya, kita butuh 5,5 ekor ayam. Masa ayam itu ada komanya, ada setengahnya? 5 ayam setengah ayam kan nggak mungkin. Berarti di sini harus kita bulatkan. Pembulatannya karena di sini adalah seekor hewan, pembulatannya harus ke atas bukan ke bawah. Karena yang ditanyakan adalah jumlah minimal ayam yang harus dipelihara. Berarti minimalnya adalah harus 6 ayam. Oke. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Misalkan di sini angka yang lain hasilnya adalah 5,1 misalkan 5,1. Karena di sini itu ayam, tidak boleh kita membulatkan itu menjadi 5. Nggak boleh. Karena di sini karena hewan pembulatannya harus ke atas ke 6. Walaupun secara kaidah matematika itu harus 5, tapi kita lihat konteks soalnya. Kalau hewan berarti kita buat menjadi 1 ekor penuh. 1 ekor penuh berarti 5,1. 0,1-nya menjadi 1 ekor penuh berarti menjadi 6 ekor. Seperti itu, hanya untuk pemahaman saja ya. Tapi konteksnya kita lihat konteks soalnya ya. Oke, lanjut di soal nomor 16. 2 buah segitiga bertolak belakang sehingga menjadi sebuah bentuk ABCDE dengan titik C menjadi sudut untuk kedua segitiga tersebut. Sudut A dan D masing-masing 60 dan 90. Sudut A di sini 60. Kemudian sudut D-nya 90. Oke, sedangkan titik ECD sebesar 30 derajat. ECD-nya 30 gini. Sini 30. Yang ditanyakan adalah besar sudut B. Yang ini yang ditanyakan. Berapa? Oke. Karena di sini ada tanda clue-nya adalah segitiga tersebut adalah bertolak belakang, berarti kalau di sini 30, pasti di sini juga 30. Ya. Kemudian kita fokus kepada satu segitiga ini saja. Di sini ada 60, ada 30, kemudian ini yang ditanyakan sudut B-nya. Sebuah segitiga, jumlah dari ketiga jumlah sudutnya adalah 60 ditambah 30 ditambah misalnya ini saya kasih kode B. Itu hasilnya harus 180 ya. 3 sudut segitiga, satu segitiga dijumlahkan hasilnya harus 180. Ini 60 tambah 30 90 ditambah B hasilnya harus 180. Sehingga B-nya adalah 180 dikurangi 90 ya 90 derajat. Berarti sudut B-nya adalah 90 derajat. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Berikutnya adalah di soal nomor 17. Mesin A memproduksi suatu komponen dengan kecepatan 120 komponen setiap 40 detik dan mesin B memproduksi komponen yang sama dengan kecepatan 100 komponen setiap 20 detik. Jika kedua mesin tersebut digunakan secara bersama-sama,
waktu yang diperlukan untuk memproduksi 400 komponen adalah titik-titik detik. Oke, kita hitung dulu yang A dulu. Kemampuan mesin A di sini bisa menyelesaikan 120 komponen per 40 detik. 120 komponen per 40 detik. Sehingga mesin A bisa menyelesaikan 3 komponen per detik dari mesin A. Sementara mesin B kemampuannya adalah bisa menyelesaikan 100 komponen per 20 detik. Sehingga B di sini adalah bisa menyelesaikan 50 komponen per detik. Dari kedua mesin tersebut jika digabungkan kapasitasnya berarti 3 ditambah 5 di sini. Jika A dan B digabungkan berarti per detiknya bisa menyelesaikan 48 komponen per detik ya, setiap detiknya. Yang ditanyakan di sini adalah mesin tersebut kan bekerja bersama-sama. Waktu yang diperlukan untuk memproduksi 400 komponen ya tinggal saja dibagi. Karena kemampuannya adalah 4, di sini yang ditanyakan adalah 400, kemampuannya adalah 8 komponen per detik ya, berarti tinggal 400 di sini saya bagi dengan 8. Hasilnya adalah 50 waktunya. 50 detik. Jadi untuk menyelesaikan 400 komponen kedua mesin ini selesai selama 50 detik. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Oke, berikutnya di soal nomor 18. Jika Joko memiliki 2 kali lebih banyak daripada uang yang dimilikinya sekarang, ia akan memiliki cukup uang untuk membeli 3 potong pisang goreng seharga 960 per potong dan 2 botol air mineral seharga 1280 per botol. Uang yang dimiliki Joko sekarang sebesar titik-titik. Kita cari dulu di sini uang 2 kali lipatnya dulu ya. Jika Joko memiliki uang 2 kali lipat, Joko di sini bisa membeli 3 potong 3 potong pisang goreng seharga 960, berarti 3 dikali 960. Juga bisa membeli 2 botol air mineral, 2 kali per botolnya harganya 1280. Berarti di sini tinggal kalikan biasa saja. 3 kali 960 adalah 2880 kan? Sementara 2 kali 1280 adalah 2560. Berarti tinggal kita jumlahkan saja, hasilnya adalah 5440. Ini jika kalau Joko memiliki uang 2 kali lipatnya. Jangan langsung pilih jawaban yang E. Anda terkecoh di soal. Yang ditanyakan di sini adalah uang Joko yang dimiliki sekarang. Perumpamaan pertama, jika Joko memiliki jika Joko memiliki uang 2 kali lebih banyak, berarti di sini hasil dari 5440 di sini harus dibagi dengan 2 agar kita mengetahui uang Joko sekarang. Berarti 2720 lah uang Joko sekarang. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Seperti itu. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya di soal nomor 19. Jumlah seluruh pintu dan jendela yang harus dikerjakan oleh tukang kayu di sebuah bangunan adalah 155 buah. Apabila jumlah jendela direncanakan 4 kali lebih banyak dari jumlah pintu, jumlah jendela yang akan dibuat sebanyak titik-titik 2. Oke, jumlah jendela dan pintu yang harus dikerjakan tukang kayu tersebut adalah 155 buah. Berarti di sini J ditambah P ditambah J ya, pintu dulu saya tulis P. Oke. P ditambah J hasilnya adalah 155. Pintu tambah jendela hasilnya adalah 155 buah. Sementara di sini diketahui apabila jumlah jendela direncanakan 4 kali jumlah pintu, berarti jumlah jendela sama dengan 4 kali pintu. Yang ditanyakan adalah jumlah jendelanya. Oke, kita masukkan saja J sama dengan 4P di sini. Berarti P ditambah J-nya saya ganti dengan 4P sama dengan 155. P ditambah 4P 5P ya kan, P ini kan 1P sama dengan 155. Maka P-nya adalah 155 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 31. Jumlah pintunya 31.
Sehingga kita bisa mencari jumlah jendelanya. Karena yang ditanyakan di sini adalah jumlah jendela, maka 4 kali pintu, pintunya adalah 31. Berarti 4 kali 31. Hasilnya adalah kalau 4 dikali 30 itu 120, 4 dikali 1 4, 124 kan? Oke, jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Seperti itu, cukup mudah sekali karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya di soal yang terakhir nomor 20, sebuah truk berangkat dari kota Wira pada pukul 11.53 dan tiba di kota Wiri yang berjarak 240 km pada pukul 16.11 pada hari yang sama. Kecepatan rata-rata truk tersebut dalam menempuh perjalanan dari kota Wira ke Wiri. Wira-Wiri ya adalah titik-titik. Ya, kita bahas di sini ya. Waktu dulu ya dicari ya, agar kita bisa menentukan nanti. Waktu sampai di lokasi adalah 16.11 dikurangi 11.53. Kalau teman-teman bingung gimana ini menitnya kan 11, di sini kan 53. Kita 1 jamnya kita pindah menjadi menit. Berarti 16 di sini saya jadikan 15 jam. Yang 1 jamnya saya jadikan menit, berarti tambah 60. Berarti 11 di sini tambah 60 berarti menjadi 71. 15.71 dikurangi 11.53 sehingga kita bisa menyelesaikannya ya. Jamnya 15 dikurangi 11 4 jam, kemudian menitnya 71 dikurangi 53 hasilnya adalah 18. Berarti 4 jam 18 menit ya. 4 jam 18 menit ini berapa? Kita harus cari dulu. Menitnya ini kan 18. Kita jadikan jam saja. 18 menit saya jadikan jam, berarti saya bagi dengan 60 ya. 18 dibagi 60. Kita sederhanakan 0, berarti di sini menjadi 180. 180 bagi 60 3, berarti menjadi 0,3 jam. Oke, sehingga kalau saya jumlahkan dengan 4 jam waktu yang dibutuhkan, berarti di sini tambah 4. Berarti waktu yang dibutuhkan adalah 4,3 jam. Oke, bisa dipahami? Kalau kesulitan ya, begini saja. Tadi kan 4 jam di sini saja. Kalau misalnya teman-teman kesulitan, posisinya di sini aja. 4 jam 18 menit. Berarti di sini 4 jam 18/60 menit gini saja. Kalau kita sederhanakan berarti menjadi 4. Ini keduanya kita bagi dengan 6 kan. 18 bagi 6 itu 3. Kemudian 60 bagi 6 itu 10. Biar mudah kita jadikan menjadi pecahan biasa. 4 kali 10 40 ditambah 3. 43/10 jam. Oke, waktunya adalah 43/10 jam. Waktunya digunakan untuk menempuh jarak ini. Dan tanpa istirahat lah ya ini ya. Keterangannya nggak ada istirahat. Kemudian jaraknya 240, sehingga kita bisa cari kecepatannya. Rumusnya seperti biasa pakai rumus JKW. Kecepatan di sini adalah jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya adalah 240, oke? Dibagi waktunya. Nah, saya tulis ini aja 43/10 biar nggak bingung, biar mudah ini. Ya, maka di sini menjadi 240, pembagiannya menjadi perkalian, saatnya harus dibalik kan? 10/43 gini. Sehingga kita bisa selesaikan di sini. Kita tinggal cari di sini. 240 kali 10 ya sama dengan 2400/43. Ada jawabannya? Nggak ada. Yang mirip adanya lah yang B. Kok bisa? Berarti ini kita sederhanakan dengan keduanya dibagi dengan 10. Yang atas dibagi 10 adalah 240, yang bawah dibagi 10 adalah 4,3. Boleh seperti itu, jawabannya adalah yang B. Kalau teman-teman sudah paham ini, yang tadi 4,3 di sini bisa langsung ya. Karena tadi saya khawatir nggak paham, maka saya carikan cara yang lain. Jika paham tadi di posisi 4,3, maka kecepatannya tadi kan 240, jaraknya kan 240 dibagi dengan waktunya adalah 4,3, langsung ketemu di sini ya, sama hasilnya ya. Silakan, yang penting paham, kemudian jika bertemu dengan soal yang sama tidak bingung, tidak terjebak dengan jawaban pengecoh. Oke, demikian latihan sederhana tes TIU tentang soal cerita, baik tadi masalah jarak kecepatan waktu, kemudian pengolahan data, ada yang besar sudut, kemudian
tadi juga ada yang volume ya. Semoga ketiga bermacam-macam materi tersebut bisa kita pahami, bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.